kembali lagi dalam pelajaran online. Di sini harap kita tetap semangat untuk belajar hari ini. Selamat pagi semua anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan hari ini anak-anak kelas 4, setelah kalian mengikuti penilaian harian yang pertama, kita akan masuk dalam bab yang baru, yaitu bab yang keempat, tentang mempersembahkan syukur yang benar. Di sini akan memberikan slide kepada kalian, perhatikan baik-baik, ikuti dengan menggarisbawahi di buku cetak, supaya ketika kalian belajar, kalian bisa lebih paham lagi. Oke, sebelum mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua tutup matanya, semua lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan kami mau belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar memahami, kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami beri hikmat, beri marifat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam pelajaran yang baru. Di sini sudah jelaskan untuk bab yang ke-1 sampai bab yang ketiga. Hari ini masuk untuk bab yang keempat. Semua persiapkan buku paketnya. Bagi kalian yang belum memiliki buku paket, boleh menghubungi TU ya. Sudah tersedia di sekolah. Oke, kita akan masuk di bab yang keempat tentang persembahan syukur yang benar. Nah, kalian bisa ikuti semuanya. Kalian buka buku paketnya halaman 34, dimulai halaman 34. Lihat bersama-sama ya. Tentang persembahan syukur yang benar. Ya, setiap orang pasti harus memberikan satu persembahan sebagai ungkapan rasa syukur. Kita lihat, pertama, arti mempersembahkan adalah persembahan berasal dari kata dasar yaitu sembah, yang berarti sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau yang dihormati. Dalam hal ini adalah Tuhan. Persembahan tidak harus dalam bentuk uang, tetapi bisa berupa benda-benda yang lain. Ya, kalau zaman dulu biasanya ada kambing, domba. Selain uang dan hasil panen, persembahan syukur dalam berupa waktu, pikiran, hasil karya, bahkan hidup pun sebagai persembahan yang kudus untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak harus pahami ini ya, bukan cuma uang, tetapi terlebih adalah waktu dan seluruh kehidupan kita. Ada beberapa contoh yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama adalah murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus adalah para pelayan. Kalian tahu bukan? Nah, setelah mereka menjadi rasul, mereka memberikan seluruh waktunya hanya untuk memberitakan Injil. Nah, tujuannya agar makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Yang kedua kita lihat adalah persembahan janda miskin. Janda miskin ini memberikan uang 1 keping, jumlah yang sangat kecil pada waktu itu. Ya, Allah menerima persembahan janda miskin karena dia memberikannya dengan segenap hatinya, dengan seluruh hatinya, tanpa persungutan. Persembahan syukur tidak sama dengan sumbangan. Nah, biasa kalau ada kedukaan harus memberi sumbangan. Tetapi persembahan syukur adalah gambaran hubungan manusia kita dengan Allah. Bukti ketergantungan hidup manusia kepada Allah. Ya, manusia memberikan persembahan syukur untuk menunjukkan isi hatinya bahwa ia membutuhkan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ya, sebagai tanda terima kasih kita sama Tuhan. Arti persembahan syukur adalah gambaran isi hati manusia bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Ya, sangat mengandalkan Tuhan. Ya, sangat berharap sama Tuhan. Kita lihat lagi. Persembahan syukur itu sebenarnya milik Allah. Persembahan umat adalah bentuk ucapan syukur kepada Allah. Karena apa? Karena semua yang dijadikan persembahan kepada Allah sebenarnya bukan milik manusia, tetapi itu semua berasal dari Allah. Manusia tidak memiliki apa-apa soalnya di dalam dunia ini, ya. Jadi semua yang dimiliki oleh manusia, apapun itu adalah milik Allah.
yang diberikan baik melalui hasil panen atau hasil bekerja. Atau kalau kalian hasil usaha kalian belajar. Pada saat memberikan persembahan syukur, sebenarnya kita sedang mengembalikan milik Allah dalam bentuk yang bermacam-macam. Kalau zaman dahulu, orang Yahudi itu memberikan persembahan syukurnya lewat korban bakaran, ya, kambing, domba, ya. Orang Yahudi juga memberikan persembahan buah sulung dari semua hasil panen dan terjemahnya. Ya, jadi hasil panennya dipersembahkan buat Tuhan. Persembahan di bait suci dan dikorbankan oleh para imam. Para imam yang mempersembahkan korban sebagai perwakilan umat kepada Allah, ya. Kalau zaman sekarang adalah pendeta. Orang Kristen tidak lagi membawa hasil panen atau ternak ke gereja, contohnya zaman sekarang. Tetapi mereka membawa persembahan syukur, biasanya dalam bentuk uang atau dalam barang tertentu. Orang Kristen memberikan persembahan karena memahami bahwa hidupnya adalah milik Allah. Alkitab juga mengajarkan cara memberikan persembahan dari hati yang bersyukur. Tidak bersungut-sungut, tidak terpaksa, tetapi dari keikhlasan. Ya, contoh dengan sukarela, ya, tanpa paksaan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 artinya memberi dengan senang hati meskipun harus mengorbankan kepentingan sendiri. Ya, itu luar biasa. Sukarela tanpa dipaksa, tetapi mengorbankannya, ya, sekalipun harus mengorbankan yang lain. Yang kedua, harus sesuai dengan kesanggupan. Berapa kalian mampu kita persembahkan buat Tuhan? Lihat ayatnya, ya. Memberikan persembahan syukur dengan kemurahan hati, ya, bukan dengan untuk menyombongkan diri, ya. Tetapi yang ketiga kita lihat dengan tulus. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15 di situ dikatakan arti mempersembahkan syukur diberi sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Allah, ya. Kita serahkan seluruh hidup kita ini dipimpin, dilindungi, diarahkan oleh Tuhan. 4. Sebagai persembahan hidup yang kudus bagi Allah. Kalian lihat lagi dalam Roma 12 ayat yang pertama. Artinya dipersembahkan seluruhnya hanya untuk Allah, bukan untuk pamer atau untuk dilihat orang. Jadi motivasinya ya, ketika kalian mempersembahkan buat Tuhan, harus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan supaya kalian dipuji, bukan supaya kalian mendapatkan balasan, ya. Bukan supaya kalian mendapatkan yang lebih besar, bukan. Tetapi kalian memberikan sebagai rasa kasih kalian kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, kalian bisa baca, ya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ya, beri yang terbaik buat Tuhan, tapi dengan sukacita, maka Tuhan senang dengan apa yang kalian berikan. Ya, apa saja yang bisa kalian berikan, persembahkan buat Tuhan. Nah, setelah kita belajar tadi tentang mempersembahkan yang benar, kita kembali menjadi anak-anak yang harus memahami. Sebenarnya saya harus seperti apa? Bagaimana saya mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ayo kita sama-sama belajar mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Oke? Semua anak-anak pasti bisa. Ketika kita rindu, kita mau sebagai tanda terima kasih kalian kepada Tuhan. Oke? Nah, hari ini Miss ini tidak memberikan tugas kepada kalian, tetapi kalian harus menggarisbawahi dan kalian merangkum poin-poin yang penting dari penjelasan Miss Cindy, tulis di buku PS. Dan jangan lupa hari ini kumpulkan tugas ibadah. Oke, Tuhan Yesus memberkati.